Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pagi ini kita akan membahas kelanjutan dari buku Mas Santri. Ada info baru yang ingin kami sampaikan dulu. Nantinya untuk bertanya nanti bisa manfaatkan juga nomor WA Radio DS di 0812 281 85131. Nanti selain di Zoom bertanya langsung, bisa juga memanfaatkan nomor WA. Ada di flyer ya di 0812 281 85131. Nanti kami akan pilih beberapa pertanyaan yang penting untuk dijawab. Bisa juga dilihat nomor ini di layar YouTube atau Facebook yang sudah berjalan, running text yang jalan itu ada nomor dari Radio Darus Sholihin. Bisa dicatat nomor tersebut untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada bisa diajukan di nomor tadi. Baik, kali ini kita akan melanjutkan kiat belajar bagi orang sibuk dari buku kami Mas Santri bersama sahabat kami Dr. Muhammad Saifuddin Hakim. Dari buku ini kita akan lihat satu bahasan lagi. Ini pengalaman belajar di Saudi Arabia dan juga untuk Dr. Hakim ini kuliah kedokteran di UGM sampai beliau ke Belanda. Tapi kisah beliau ke Belanda beliau tidak cantumkan di sini karena mungkin masih proses belajar dulu. Nah, kita lihat di halaman 167. Ya, silakan dibaca di halaman 167. Belajar ilmu teknik sambil belajar dari ulama di Saudi Arabia. Ya. Awalnya studi di strata 1 kami di Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada dari 2002 sampai dengan 2007. Kemudian kami sempat menempuh pendidikan magister di jurusan Teknik Kimia UGM sampai semester keempat. Karena kendala biaya tesis yang tidak bisa dipenuhi sendiri sehingga kami mesti mencari cara untuk tetap bisa menyelesaikan kuliah S2 demi membahagiakan orang tua. Akhirnya kami putuskan di tahun 2009 untuk mengajukan apply di King Saudi University. Pengajuan ini atas bantuan dari kakak angkatan kami di Teknik Kimia, Mailana Dharma Putra, yang saat ini menjadi dosen di Universitas Lampung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, beliaulah yang banyak membantu sehingga di tahun 2010, tepatnya di bulan Agustus, kami bisa diterima di Universitas Raja Saudi atau King Saud University atau Jamiah Malik Saud. Di bulan Agustus tersebut, visa dari pihak kampus sudah diterima dan kami berangkat menuju Saudi Arabia dalam keadaan meninggalkan seorang istri dan 2 anak di Gunung Kidul. Bismillah, dengan niatan baik, kami ingin raih banyak manfaat dunia dan akhirat di tanah Arab. Baik. Di tahun 2002 sampai 2007 kami ambil, ini cerita tentang kami sendiri, strata 1 di Teknik Kimia UGM. Bisa mudah masuk di UGM karena ada program dari UGM itu yang beberapa bulan sebelum penerimaan siswa baru dari pihak UGM, kalau tidak salah setahun sebelumnya atau pas di kelas 3 SMA di awal-awal masuk, itu ada pengajuan dari UGM untuk menjaring bibit unggul daerah. Saya dari SD sampai SMA di Jayapura, SD Negeri Impres 1 APO di dekat pusat kota, terus SMP Negeri 1 Jayapura, salah satu SMP unggulan di Dok 5 Jayapura, terus SMA Negeri 2 Jayapura di daerah yang namanya Dok 9. Nah, dari situ kemudian ada seleksi cuma dari nilai raport. Lalu tahun 2002 diterima di UGM lewat jalur PBUD. Jadi masuk tanpa tes, cuma penyeleksian nilai raport saja. Lalu masuk
Saya waktu itu memilih beberapa jurusan, saya memilih sudahlah teknik kimia karena kesukaan pada pelajaran kimia sejak SMA dari kelas 1, kelas 2, apalagi kelas 3 ya, ada guru yang membuat saya senang dengan pelajaran kimia sehingga saya mengambil pilihan juga di saat pemilihan bibit unggul daerah tadi, mengambil jurusan teknik kimia. Seharusnya saya milihnya yaitu kimia, tapi saya kira sudahlah teknik kimia saja. Nah kemudian di saat kuliah S1 sebenarnya background yang harus saya kuatkan itu harusnya fisika gitu, bukan kimia. Karena kalau sudah berhubungan dengan engineering, nah, kebanyakan nanti bukan ke sains ya, tapi nanti ke masalah teknis, ada fisika, itu yang lebih dominan. Nah, kekurangan waktu itu adalah pelajaran fisika. Fisika saya kurang konsen di situ, tapi masih bisa paham pelajaran-pelajaran fisika yang ada. Nah, nyambung antara fisika dan kimia ini di pelajaran teknik kimia dengan tujuan teknik kimia itu mempelajari secara umum proses-proses yang ada di pabrik atau industri kimia, mulai dari penyediaan bahan baku, kemudian pengolahannya, prosesingnya, sintesisnya, kemudian sampai produk yang dihasilkan dengan berbagai macam alat nantinya, alat-alat besar tergantung dengan bahan baku dan proses hasil yang diinginkan. Nah, sampai nanti di manajemen pemasarannya juga diajarkan. Ada sisi ekonominya juga jadi perhitungan. Sehingga tugas akhir kami sebagai mahasiswa teknik kimia semua tugasnya sama, yaitu melakukan prarancangan pabrik gitu. Mendirikan pabrik, kita rancang dari awal, dari feed, dari bahan baku yang masuk sampai hasil dan pemasarannya, kemudian diestimasi sisi ekonominya menguntungkan ataukah tidak pabrik ini dibangun. Nah, terus di saat itu juga di tahun 2007 lulus, Februari 2007 lulus, terus Februari 2007 2 pekan setelahnya di bulan Maret 2007 menikah. Nah, itu sambil lanjut S2 di Teknik Kimia UGM, tapi cuma bertahan 4 semester. Saya tidak lanjutkan lagi karena kendala biaya. Akhirnya tahun 2007 nunggu sampai 2009 ya, untuk menunggu sambil-sambil ketika itu kan nunggu 2 semester, berarti kan sampai 2009 apply mendaftar lagi di Kingston University. Tapi ketika itu bisa waktu itu tidak lewat sistem web seperti saat ini. Sekarang lewat sistem website. Dulu mengajukan lewat teman saja, ada kakak angkatan. Saat ini sudah Profesor Melana Dharma Putra, STMSC PhD. Beliau di Universitas Lampung Mangkurat. Kemudian tahun 2010 berangkat. Sebenarnya nunggu 2 tahun. Tahun 2010 akhirnya berangkat. Ya, berangkat di sekitar bulan Agustus, visa turun, hal-hal mesti disiapkan, dan saat itu sudah memiliki 2 putra, yaitu 1 Rumaiso dan yang kedua Ruwaifi. Kemudian saya tinggal di bulan Agustus 2021, 2010 saya tinggalkan mereka demi belajar di tanah Arab. Nah, kenapa memilih tanah Arab? Kenapa tidak seperti umumnya anak-anak S2 kalau lulusan teknik kimia UGM apalagi milihnya ke Swedia, milihnya ke Amerika, ada yang milih ke Korea, ada yang milih ke Jepang, ada juga peluang juga ke Malaysia, tapi jarang. Tapi kebanyakan ke Swedia, ada beberapa teman yang di Amerika, ada yang di Jepang, ada di Korea gitu. Kenapa milih tanah Arab? Nah, ini alasan-alasannya saya sebutkan di halaman 168. Nah, coba dibaca. Tanah Arab akan memakai bahasa keseharian bahasa Arab. Tentu manfaat belajar di sana tidak hanya ilmu dunia, juga ilmu agama. Itulah yang menjadi alasan pokok kami belajar ke tanah Arab. Padahal rata-rata lulusan universitas besar seperti UGM akan melanjutkan studi ke Eropa atau Amerika. Namun ini barangkali pilihan yang dianggap aneh oleh sebagian orang, karena kualitas studi di Arab jauh dari Eropa dan Amerika.
namun kalau dipandang lagi sebenarnya tidak kalah kuliah di Saudi Arabia dibanding dengan di negeri bule karena keunggulannya masih banyak. Nanti akan kami sebutkan juga yang jadi alasan kami kuliah S2 di Arab karena keinginan besar untuk menimba ilmu dari para ulama secara langsung dengan bekal bahasa Arab yang kami miliki selama kuliah di UGM. Jadi sejak kuliah di UGM, sejak semester pertama kedua masih mencari-cari, semester ketiga di liburan mau masuk semester 3 di semester pendek, saya mengikuti program bahasa Arab dasar. Nanti akan dijelaskan oleh Dr. Hakim. Saya seangkatan dengan beliau ketika masuk di kelas bahasa Arab. Beliau masih baru masuk kuliah kedokteran. Dia satu angkatan di bawah saya, tapi belajar bahasa Arabnya bareng. Saya dalami bahasa Arab di semester pendek tadi, sekitar mungkin 3 minggu itu belajar kitab Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Ini kitab pertama saya dulu, sehingga saya sangat familiar dengan kitab ini dan sering mengajarkannya berulang kali. Karena dulu kitab pertama yang saya pelajari tentang ilmu nahwu adalah kitab Al-Muyassar karya Ustadz Aceng Zakaria Hafizahullah. Lalu di semester itu saya belajar belum tuntas karena pelajaran ketika itu terbatas sekali, guru tidak mengejar target gitu, artinya dia pelan-pelan sampai kita paham gitu. Mungkin sebagiannya selesai, di kelas yang lain selesai, namun di kelas kami waktu itu saya diajarkan oleh takmir Masjid MSG yaitu Ustadz Rafiq. Beliau tidak pakai target selesai, jadi sepahamnya kita, akhirnya saya tidak selesai. Nah, kemudian saya lanjutkan di Wisma, ada Wisma Misfalah Thalabul Ilmi MTI. Saya minta dari kakak angkatan yang ada di situ untuk ngajar gitu. Ada namanya Mas Johan saya panggil. Nah, beliau ngajarkan saya selesai kitab Muyassar ini. Lalu saya teruskan kitab ini, belajar langsung dari Ustadz Aris Munandar dengan kitab yang lebih advance lagi, yaitu kitab Al-Mulakhas fi Ilmin Nahwi wa Sarfi karya Syekh Fuad Nikmah. Nah, setelah itu belajar baca kitab langsung dari Ustadz Aris Munandar dan juga guru-guru yang ada di Ma'had Al-Ilmi. Dulu kita pakai namanya Ma'had Ilmi, belum ada Ma'had Umar. Nah, lalu ketika di UGM, saya rasa di semester setelah KKN semester 6 sudah mulailah bisa baca kitab ya, karena banyak langsung belajar dari Ustadz Aris Munandar. Nah, ketika lulus ya sudahlah, eman-eman ilmu bahasa Arab ini kalau tidak dipakai, makanya langsung ke Arab. Ada peluang, sudah saya lanjutkan ke sana. Siapa tahu saya bisa berguru pada para ulama. Nah, waktu itu belum pernah sama sekali keinginan saya mau ke Mekah, mau ke Madinah, apalagi ke kuliah di sana. Belum pernah, sejak semester awal saya kuliah di UGM belum pernah punya keinginan seperti itu. Bahkan teman-teman mungkin satu kos-kosan di Misfalah Thalabul Ilmi itu mendaftarkan diri ke Madinah, ingin masuk Universitas Islam Madinah. Saya sama sekali enggak ikut daftar-daftar seperti itu. Alhamdulillah, takdir yang berbicara lain, saya ditakdirkan bisa pergi ke Riyadh, kota Saudi Arabia, ibu kota Saudi Arabia. Nah, alasan kuliah di Arab, kenapa saya memilih kuliah di Arab? Ini ada 13 alasan. Ini saya muat waktu itu di website rumahsa.com juga ketika saya awal-awal berangkat ke sana. Nah, coba lihat pertama. Kuliah di Arab itu gratis. Semuanya dibiayai oleh pihak kerajaan. Jadi kuliah di Arab Saudi itu gratis ya, karena mulai dari biaya visa saat kita berangkat, kita memang keluarkan biaya terlebih dahulu. Tapi nanti ketika sampai di kampus itu akan diganti oleh pihak kampus. Kita tinggal mengajukan saja penggantian. Nah, akhirnya pihak kampus nanti keluarkan uang sesuai dengan dana yang kita keluarkan untuk tiket tadi. Nah, terus yang kedua. Setiap bulan mendapatkan uang saku dari kerajaan Saudi Arabia. Mahasiswa mendapatkan uang saku sebesar 890 rial, sedangkan mahasiswa sekaligus peneliti mendapatkan 2000 rial. Kalau mau dihitung-hitung nanti bisa dihitung-hitung, kalau 890 rial dengan kurs waktu itu sekitar 3.000, baru 3.000 ya. Bisa nanti kurs itu sampai 4.000. Biasanya waktu itu kurs sekitar 3.000 sampai 3.500. Satu realnya. Nah, kalau 2.000 rial itu untuk mahasiswa by research atau mahasiswa yang ikut penelitian. Jadi dia sekaligus belajar, dia melakukan penelitian-penelitian juga untuk kampus. Nah, untuk yang
mahasiswa biasa tanpa riset, ya, tanpa riset, artinya dia tidak ikut program kampus untuk penelitian, dia nanti penelitian sendiri berarti ya. Nah, dia diberikan uang saku seperti mahasiswa umum di sana 890, itu mukafaah. Nah, itu akan diterima tiap bulan di rekening masing-masing. Jadi tiap bulan kita sudah punya ATM tanpa buku tabungan. Ya, kemudian ada biasanya di akhir bulan Hijriyah. Di akhir bulan Hijriyah, tanda-tandanya itu kan bulan itu kalau bulan purnama besar, kalau bulannya itu makin kecil kita tanda, oh ini sebentar lagi nih kita akan dapat mukafaah ini. 890 rial untuk yang jadi mahasiswa. Tapi kalau untuk yang disertai dengan penelitian, maka dia akan dapat 2.000 rial. 2.000 rial tinggal dikalikan 3.000, itu sekitar 6 juta rupiah. Itu untuk uang saku saja. Terus yang ketiga, fasilitas asrama disediakan gratis, namun bagi yang membawa keluarga saat itu tidak ditanggung oleh pihak kampus. Yang bawa keluarga dia ya kontrak di luar, tapi kalau tanpa keluarga dia memanfaatkan fasilitas asrama kampus, disediakan asrama sendiri, lingkungan sendiri dengan fasilitas kamar yang istimewa, ada AC, kalau musim panas ganti heater pemanas, kemudian di dalam situ sudah ada lemari macam-macam. Di dalam kampus juga ada fasilitas supermarket, kemudian ada fasilitas klinik, ada fasilitas gym atau olahraga, ada lapangan futsal juga. Kalau tenis, Allah saya belum lihat, mungkin ada di luar ini karena saya kurang hobi di situ. Terus fasilitas ada restoran lagi untuk anak-anak kampus itu makan di restoran tadi. Nah, itu fasilitas yang disediakan oleh pihak kampus. Ya, terus yang keempat, fasilitas kampus termasuk alat-alat penelitian sangat lengkap, bahkan mudah ditemukan di banyak laboratorium penelitian. Nah, kalau dulu kendala, biasanya penelitian di Indonesia itu kendala untuk alat analisis. Ya, alat analisis. Kita misalnya kalau penelitian di teknik kimia gitu ya, kita butuh satu penelitian itu satu sampel itu harus diteliti dengan beberapa alat. Ini dari sisi peninjauan ini bagaimana, peninjauan ini bagaimana, peninjauan yang ini bagaimana. Jadi masing-masing akan membutuhkan satu alat. Kalau di Indonesia itu satu alat ini bisa jadi satu alat analisis cuma ada di Indonesia itu cuma di satu tempat ada. Ada yang mungkin juga ada di tiap lab. Tapi ada penelitian-penelitian tertentu itu cuma ada di satu tempat saja. Tidak ada di tempat lain yang lainnya, dan itu butuh ngantri lama. Nah, itu yang jadi membuat saya pusing ketika S2 di UGM. Ini gimana, ini masa nggak selesai lama sekali untuk penelitian, nunggu 1 tahun dulu baru hasil analisis itu keluar gitu. Nah, kalau di kampus di Saudi setiap lab itu sudah punya alat analisis masing-masing. Setiap lab, bukan satu Indonesia ya, setiap lab. Kamu mau analisis apa? Ini pakai alat ini. Mau analisis apa? Pakai alat ini. Mau analisis apa? Pakai alat ini. Ada analisis yang alat-alat berat ada. Saya waktu itu menggunakan salah satu penelitian saya tentang plastik. Saya waktu itu menggunakan alat penelitian khusus dengan itu withering. Ya. Withering itu kita mengkondisikan suatu bahan berada di tempat terbuka dengan terkena sinar matahari, dengan terkena angin ya. Kalau di Arab Saudi ada das atau debu ya. Kemudian kita kondisikan ada alat yang kita gunakan cuma di lab, kita mengkondisikan lingkungan luar itu sama dengan alat ini. Lingkungan di luar itu sama dengan alat ini. Jadi keadaan mataharinya nanti diatur di dalam alat itu, kemudian keadaan anginnya diatur lagi di alat itu, kemudian kita jalankan, kita runningkan beberapa hari. Nanti kita bisa estimasi, diperkirakan alat ini nanti sudah berjalan selama 1 tahun gitu bisa. Dengan kita bandingkan dengan suatu bahan juga yang kita keringkan di luar di tempat terbuka, kita bisa dapat perbandingan seperti itu. Itu cuma ada satu lab itu ada yang punya alat seperti itu. Nah, sangat mudah kita temukan alat-alat analisis seperti ini, sehingga penelitian di sana termasuk maju, walaupun mereka mengandalkan mahasiswa luar Saudi untuk melakukan penelitian. Tapi kalau dari sisi kualitas kampus, kalau perhatian pada penelitian di sana sangat-sangat maju luar biasa. Ya, karena semangat mereka untuk penelitian dengan alat-alat yang super lengkap seperti itu. Terus yang kelima,
Biaya penelitian ditanggung oleh pihak kampus atau beberapa pihak sponsor, sehingga mahasiswa tidak perlu mengeluarkan biaya riset sama sekali. Bahkan untuk mempelajari berbagai jurnal ilmiah, pihak kampus sudah menyediakan fasilitas lewat online. Baik, biaya penelitian ditanggung oleh pihak kampus. Tadi saya cerita, jadi selain alat-alat disediakan, penelitian-penelitian di sana juga biayanya itu ditanggung oleh pihak kampus. Jadi seandainya kita ada biaya, ya tinggal mungkin kita pakai uang dulu, kemudian kita meminta pelaporan, dimintai pelaporan, kemudian kita lapor dana yang keluar sekian-sekian gitu. Atau ada dana langsung kita pakai, kemudian kita belanjakan itu, tinggal melaporkan saja. Terus untuk jurnal ilmiah, kan penelitian itu pasti membutuhkan jurnal ilmiah. Ya, misalnya jurnal-jurnal yang ada di Scopus gitu ya. Kita ingin menulis penelitian, termasuk menulis tesis atau disertasi, itu pasti menggunakan jurnal-jurnal ilmiah. Kendalanya kalau di Indonesia, kita terkendala dengan pembelian jurnal. Jurnal harus dibeli secara individu, padahal kita butuh, kalau satu penelitian bisa seratusan jurnal, lebih daripada 100-200 bisa. Nah, di kampus Saudi, pihak kampus sudah membeli jurnal-jurnal yang ada. Jadi kita tinggal cari di suatu situs, kalau sudah ada link dengan kampus, maka jurnal-jurnal ini kita pakai, aksesnya itu gratis. Kita bisa baca, kita download, ya kita pakai itu secara gratis. Nah, ini keunggulan di sana. Dan di Indonesia jarang kampus-kampus yang punya fasilitas membeli jurnal seperti ini. Mungkin kampus-kampus besar saja, namun kalau kampus-kampus kecil dia terkendala biaya. Karena coba bayangkan saja, satu penelitian beli satu jurnal, terus kalau satu orang bisa 100 jurnal. Kalau satu kampus bisa berapa ribu jurnal yang dibeli. Ini terkendala biaya seperti itu. Di Saudi seperti ini mudah untuk didapati. Terus yang keenam, dosen-dosen yang mengajar di King Saud University rata-rata adalah lulusan Amerika dan Eropa dari kampus yang ternama. Ya, disyaratkan untuk jadi dosen di kampus KSU King Saud University ini harus dari lulusan minimal Eropa atau Amerika. S2, S3 di sana gitu. Dia tidak bisa berasal dari Saudi itu sendiri, nggak bisa. Jadi kalau ada orang Saudi, dia ingin ngajar di kampus Saudi, dia harus ke Amerika dulu. Kalau dia kuliah umum ya, dia harus ke Amerika dulu atau ke Eropa, ya. Kemudian dia balik untuk ngajar di situ. Nah, beberapa dosen saya ada yang lulusan Amerika, ada juga yang lulusan Eropa, ya. Bahkan ada rata-rata dosen saya dari luar Saudi gitu. Ada yang dari, yang saya masih bangun komunikasi sampai saat ini, ada dari India, ada salah satu yang bagus juga agamanya itu dari Pakistan gitu, ya, Muslim semuanya. Dan ada juga yang dari Syam, dari Yordan ya, dari Yordan juga ada. Nah, terus yang ketujuh, bahasa Inggris yang digunakan sebagai bahasa keseharian di kampus jadi bukan bahasa Arab. Bahasa Arab dipakai keseharian di luar kampus atau saat ingin mendalami agama di luar kampus. Ya, yang dipakai di kampus bahasa Inggris. Jadi keseharian kalau bicara bahasa Inggris. Tetapi kalau ingin percakapan dengan orang Arab atau orang umum, ya dengan bahasa Arab. Tapi bahasa Arabnya bahasa Arab ammi. Nah, nanti kalau resmi itu biasanya bahasa Arab resmi atau bahasa Arab fusha. Bahasa Arab yang pakai kaidah itu cuma ada di kampus. Jadi ketemu dengan mahasiswa yang belajar bahasa Arab, yang belajar ilmu syar'i, atau kita berada di tempat kajian, itu akan kita rasakan bahasa Arab yang asli, yaitu bahasa Arab fusha. Terus yang kedelapan, fasilitas kampus sangat mendukung untuk belajar seperti perpustakaan atau maktabah dan fasilitas internet yang super cepat. Nah, dulu saya istilahkan fasilitas internet super cepat itu bagaikan kecepatan Valentino Rossi gitu. Sekali buka langsung langsung jalan gitu. Padahal ini digunakan fasilitas internet ini satu kampus gratis. Wifi satu kampus gratis. Bahkan kami di kamar sendiri-sendiri itu punya fasilitas wifi. Gitu. Di kamar ya masing-masing itu di asrama itu punya fasilitas wifi. Belum lagi di perpustakaan ya. Itu ada fasilitas itu. Tinggal kadang kita membeli kabel untuk internetnya saja, kabel LAN-nya itu kita masukkan ke ada tempat untuk menyambungkan internet kalau di perpustakaan, nah, terus nyambung ke laptop kita. Nah, itu sudah jadi fasilitas luar biasa. Ini memudahkan sekali mahasiswa untuk searching penelitian dan buka-buka sesuatu yang penting-penting itu, yang berat-berat.
Dan ini fasilitas di perpustakaan juga seperti itu. Bahkan perpustakaannya itu lengkap, buku-bukunya dengan basis bahasa Inggris, ada sekitar 5 lantai. 1 lantai di paling bawah itu untuk kafe, terus 4 lantai di atasnya kalau di Kingswood University itu untuk fasilitas buku. Ada buku syar'i, buku agama, dan buku-buku umum. Sudah diklasifikasikan berdasarkan bidang. Ya, terus yang ke-9. Bisa menimba ilmu agama dari masyaikh dan ulama besar yang masih hidup di Saudi Arabia. Nah, bisa menimba ilmu agama dari masyaikh dan ulama besar yang masih hidup di Saudi Arabia. Nah, ini yang diantara jadi faktor kenapa bisa kami punya inisiatif untuk ke sana ya. Karena mumpung ada background bahasa Arab, walaupun saya tidak menguasai bahasa Arab percakapan. Nah, ketika di sana alhamdulillah pelan-pelan bisa menguasai. Tapi kalau untuk bahasa Arab yang nahwu shorof bisa gitu. Jadi kalau dengar syekh ngomong bisa paham. Tapi kalau mungkin mulai berbicara agak sulit, waktu itu butuh penyesuaian. Ya karena nggak pernah dengar ada bahasa percakapan waktu saya belajar nahwu shorof gitu. Karena saya belajarnya itu nahwu shorof tanpa belajar percakapan terlebih dahulu. Nah, di sini belajarnya dengan masyayikh ini di luar jam kuliah ya. Kadang kita dapati ada pelajaran di masjid kampus sendiri, ada imam masjid situ yang mengulang pelajaran. Waktu dengan imam masjid di KSU saya belajar kitab tauhid. Itu ada waktu 1 pekan 1 kali, dia bahas singkat, saya ikuti rutin pelajarannya sampai selesai. Waktu itu sampai pertengahan kalau tidak salah dari kitab tauhid. Kitabnya beliau kasih gratis, terus kita buka kitab hadis, setiap hadir kita gali faedah dari beliau yang jadi imam di masjid KSU. Terus kalau dengan masyayikh ya saya belajar langsung saya ambil kesempatan ya, belajar dengan Syekh Shalih Al Fauzan yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, termasuk ulama senior di Saudi. Umur beliau sekitar 80 tahun saat ini. Ya, ulama penting di Saudi Arabia, belajar ke sana waktu itu dibantu oleh salah seorang. Jadi orang Arab itu terkenal biasa berikan fasilitas gratis. Selain kita belajar kayak begini, mereka cari kesempatan lagi. Ada beberapa orang itu cari kesempatan gimana bisa bersedekah dengan mengantarkan orang-orang yang ingin belajar agama gitu. Jadi ada satu orang Sudan namanya. Saya lupa nama beliau, padahal saya akrab sekali. Syekh Abdullah kalau nggak salah saya panggil beliau itu, atau Syekh Usman. Saya waktu dapatin nomor telepon beliau dari seorang, kemudian saya telepon beliau, Syekh, saya ingin datang ke majelisnya Syekh Shalih Fauzan. Bagaimana? Saya bisa bareng kamu enggak? Gitu. Saya bisa bareng Anda atau tidak? Kemudian dia katakan, iya bisa. Nanti kamu tunggu di bawah-bawah, yaitu kamu tunggu di pintu 1 ya. Saya naik ke atas di pintu kan asrama ada namanya pintu 1 itu di atas. Saya tunggu dia di situ. Ternyata betul dia datang. Nah, dari pertama dia datang, saya ngajak teman-teman lagi setelah itu. Ayo kita berangkat ini ke Syekh Shalih Al Fauzan ini ada fasilitas gratis. Berangkat dari kampus itu nanti mampir ke kampusnya Ustadz Irwandi di Jamiatul Muhammad bin Saud, Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. Mampir kampus beliau, baru kemudian berangkat ke Syekh Shalih Al Fauzan. Perjalanan untuk pergi sampai ke masjid Syekh Shalih Al Fauzan sekitar 1 jam. 1 jam, sampai dengar tausiah maghrib sampai isya. Tausiahnya ini pelajaran kitab gitu. Jadi belajarnya runtut awal sampai akhir gitu. Beberapa kitab saya selesaikan dengan beliau. Terus pelajarannya nanti tiap hari itu berbeda. Nanti hari waktu kalau tidak salah pilihannya itu hari Ahad, Ahad, Senin, Selasa, Rebu. Kalau tidak salah dari kalau enggak dari Sabtu ya. Waktu liburnya Saudi agak berbeda. Dulu liburnya Kamis Jumat, sekarang pindah Jumat Sabtu. Berarti dari hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa 4 hari. Nah, 4 hari ini pelajarannya beda-beda. Nanti hari Sabtu pelajarannya apa, Ahad apa, Senin apa, Selasa apa. Kita harus ingat itu. Nanti kita bawa kitab sesuai ini. Bahkan kitabnya kita bisa dapat gratis juga dari majelis. Jadi ada yang kalau pelajaran dimulai baru pertama, ayo dapat kitab gratis ini, kita dapat kitab gratis itu. Atau akhirnya kita beli sendiri gitu. Tapi ada yang biasanya kasih kitab gratis juga. Karena semangatnya mereka sedekah seperti saya tadi ceritakan, sedekahnya supir saja ke kita untuk mengantarkan dari kampus pergi ke Masjid Shalih Al Fauzan, balik lagi ke kampus lagi.
Jadi kalau perjalanan 1 jam sampai ke masjid, pulang lagi 1 jam, 2 jam, kita mungkin di majelis Shalal Fauzan sekitar 2 jam karena nunggu sholat ya, sampai tanya jawab. Jadi untuk habiskan waktu 1 hari 4 jam berarti pulang pergi ke Shalal Fauzan. Nah, kadang saya ngajak teman-teman, kadang ada yang mau berangkat, ada yang tidak, ada yang ya punya kesibukan masing-masing lah. Ya, namun kalau saya akhirnya sendiri ya berangkat sendiri gitu ya. Saya usahakan bisa istiqomah terus tiap hari. Bahkan untuk berangkat ini saya janjian dengan dosen saya karena dosen saya itu alhamdulillah ada yang mau mengerti gitu. Saya sampaikan kepada dosen karena waktu itu saya cuma sekelas cuma berdua. Saya ambil Polymer Engineering. Saya satu kelas itu cuma berdua dengan teman saya tinggal di Gresik sekarang namanya Mas Rizal. Kita cuma ambil berdua. Jadi saya waktu itu lobby dosen saya yang dari India dan dari Pakistan, saya sampaikan, saya nanti ada pelajaran sore nih, saya mau pergi ke Syekh ini. Pelajarannya kalau bisa sebelum asar sudah selesai Pak. Gitu. Pak Doktor gitu, kalau bisa sudah selesai. Nah, kemudian akhirnya bisa berangkat dengan dosen juga kompromi waktu ke kita. Makanya dengan dosen namanya Dr. Lukman ya. Walaupun dia sekarang sudah pindah kampus, kadang saling komunikasi. Ya, terakhir saya hubungi beliau, saya mau minta rekomendasi beliau, saya mau lanjut S3, saya mau minta rekomendasi beliau. Namun kalau saya sudah dapat dari pihak lain lagi gitu. Jadi saya komunikasi lewat WA dengan beliau. Saya tanya kabar, dia pakai bahasa Inggris dengan beliau. Nah, sekarang ini dia di salah satu universitas di kota Madinah. Nah, ini jadi kita punya kesempatan untuk belajar dengan ulama di sana. Walaupun backgroundnya ilmu dunia, tapi catatan tadi ya, tentu punya kemampuan untuk memahami bahasa Arab. Nah, sayangnya kalau ingin ke Saudi cuma ingin belajar ilmu dunia saja, itu sayang sekali karena kesempatannya di sana itu luar biasa itu. Ya, luar biasa bisa mempelajari ilmu dunia dan ilmu agama sekaligus sebenarnya. Kalau manfaatkan waktu baik-baik, insya Allah dua-duanya dapat. Namun yang saya tahu rata-rata pergi ke sana cuma incar ilmu dunia saja. Sedikit yang mau mencari ilmu agamanya lagi, jadi mereka cuma punya modal bahasa Inggris gitu. Sehingga ke sana dia iya ilmu dunia dapat, namun ketika interaksi dengan orang Arab, interaksi dengan ulama gitu nggak bisa. Ya. Teman-teman saya yang kuliah umum bareng saya, kadang komunikasi dengan orang Arab gak bisa gitu. Saya kadang bantu mereka, ada administrasi gitu, ngomong dengan orang Arabnya. Ya. Padahal sederhana dengan orang Arab yang masih awam saja sulit komunikasi kan, apalagi nanti mendengar kalau ulama ngomong gitu loh. Mungkin kalau dengar khutbah Jumat juga nggak paham karena sana nggak ada translator. Nah, ini yang bisa jadi pelajarannya. Kalau mau ke sana, manfaatkan waktu baik-baik. Saat ini punya kesempatan belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Ya, jangan cuma punya kemampuan belajar bahasa Inggris saja, jangan seperti itu. Nah, terus yang ke-10, bisa menambah hafalan Al-Quran karena suasana kampus yang mendukung. Nah, bisa menambah hafalan Al-Quran karena suasana kampus yang mendukung. Karena setiap ba'da subuh di Saudi Arabia itu, di masjid kampus kami ya, waktu itu ada masjid Sakan sama masjid kampusnya. Ya, tapi di masjid Sakan itu ada dua masjid. Di dua masjid ini itu biasanya habis subuh itu dibuka halakoh hafalan Quran. Jadi yang kuliah syariah ya, mereka akan turun untuk membantu mahasiswa yang ada untuk menghafal. Ya, saya habis subuh itu biasanya nunggu waktu syuruk, saya duduk hafal dulu, saya setor paling terakhir. Saya minta paling terakhir mau dekat syuruk, baru saya setor. Nah, sebelumnya itu sudah hafal dulu, kemudian pertajam lagi ketika ba'da subuh tadi. Itu cepat banget, habis subuh selalu mengulang-ulang hafalan terus ya. Habis dari Saudi Arabia itu bisa punya 5 juz ya, ada 10 juz bisa. Karena setiap hari rutin 1 halaman misalnya, rutin dia setorkan 1 halaman. Gurunya nanti nunggu dan dia sambil betulkan, dan mereka punya sanad-sanad untuk hafalan Al-Quran tadi gitu. Jadi membetulkan bacaan kita. Jadi mereka nunggu, nanti mereka betulkan bacaannya gitu. Satu-satu mahasiswa ada yang mau setor, masuk halaqah ini dilayani gitu. Dan itu tidak berbayar, gratis dari pihak kampus, bahkan ada hadiah-hadiah yang diberikan di akhir gitu. Ya, saya waktu itu diajarkan oleh
salah satu pengampu halaqah saya ada orang Afrika, saya lupa negaranya persis, terus ada satu orang Yaman gitu. Tapi yang saya paling senang dengan orang Afrika ini karena dengan kita itu akrab sekali gitu loh. Ya, terus yang ke-11 coba. Terpisahnya kampus laki-laki dan perempuan. Di kampus KSU yang kami tempati hanya khusus untuk laki-laki. Ya, terpisahnya kampus laki-laki dan perempuan. Ya, terpisahnya kampus laki-laki dan perempuan. Jadi di King Saud University itu, kalau di kampus kami itu hanya untuk laki-laki saja. Jadi selama saya kuliah 2,5 tahun saya tidak pernah lihat perempuan sama sekali di kampus. Kalau di luar kampus karena tempat umum ya bisa ketemu, tapi kalau dalam kampus tidak pernah lihat perempuan sama sekali. Sampai dijaga seketat itu. Jadi yang kampus laki-laki sendiri, nanti kampus perempuan sendiri. Saya nggak tahu juga kampus perempuan KSU itu ada sebelah mana. Terus yang ke-12. Diberi kesempatan untuk melakukan ibadah sholat dengan mudah, termasuk juga haji dan umroh. Haji dibiayai oleh pihak kampus. Pada momen tertentu seperti liburan semester, pihak kampus memberikan umroh gratis. Baik, diberikan kesempatan untuk ibadah sholat. Karena fasilitasnya mudah kita dapati, selain ada masjid besar, di tiap jurusan itu punya musola-musola kecil. Ada musola cuma ukuran kecil, ada yang musola ukuran besar, satu fakultas itu bisa sholat di situ. Dan yang sholat di situ bukan hanya kita mahasiswa, dosen-dosen juga pas jam sholat mereka keluar, gitu, untuk melaksanakan sholat. Bahkan saling berlomba-lomba untuk dapat saf pertama. Ya, saling berlomba-lomba untuk dapat saf pertama. Bahkan kita bisa ngambil kesempatan juga, ya, karena azan itu di dalam fakultas itu bisa keluar juga suaranya. Ya. Jadi kadang kita kalau datang duluan bisa ngambil kesempatan untuk kumandangkan azan dulu. Ya, saya biasanya gantian dengan Ustadz Muflis Safitra itu kumandangkan azan di masjid fakultas. Kita sholat bareng di situ. Kadang beliau dapat duluan, kadang kalau dia belum datang ya saya maju untuk kumandangkan azan gitu. Ya, jadi saya satu kampus dengan Ustadz Muflis Safitra, ada juga yang sudah ambil doktoral itu Ustadz Abu Zakaria Sutrisno, ya. Sama tadi ya, kakak kanan saya Mas Mailana Dharma Putra tadi yang sudah profesor saat ini. Ya, jadi kita tersemangati untuk ibadah juga. Di samping itu setiap mahasiswa itu ada kadang diberikan kesempatan untuk umroh gratis, pihak kampus nanti yang biayai. Yang kedua, ini jadi fasilitas penting lagi, bisa haji, kampus juga yang sediakan. Ya, bagi mahasiswa baru ya sudah ada kesempatan untuk haji langsung. Nanti kampus yang sediakan bisnya, sediakan nanti tenda di sana, ya penginapannya mereka yang sediakan. Walaupun dengan fasilitas sederhana, tapi sudah bagus untuk melayani mahasiswa seperti itu. Terus yang ke-13. Banyak muhsinin atau dermawan yang mendukung orang-orang yang belajar agama walaupun backgroundnya kuliah umum. Nah, banyak muhsinin yang mendukung orang-orang yang belajar agama walaupun backgroundnya kuliah umum. Kalau saya ambil kuliah teknik di sana, tapi karena kita perhatian pada agama juga disenangi oleh orang Arab. Ya. Kadang di sana ada pembagian buku gratis. Kita pun yang kuliah umum dikasih buku gratis, kitab-kitab para ulama gitu. Kitab-kitab yang saya dapat gratis banyak sekali gitu. Ada dari Lasna Daimah, ada dari beberapa muassasah di sana, yayasan di sana gitu. Kemudian ada juga ketika saya mau pulang ke Indonesia, ya sudah mau selesai, itu sudah mengurus exit juga untuk pulang. Kemudian ada yang tahu saya mau pulang gitu. Dan dia memang sering komunikasi dengan saya, sering ketemu di lab. Di laboratorium saya sering ketemu dia. Dia tahu saya belajar dengan Syekh Shalal Fauzan, dia juga sering datang ke sana. Terus dia tahu saya mau pulang. Saya sekarang mau mungkin beberapa hari lagi saya mau pulang ke Indonesia. Dia titip saya, ini uang saku untuk kamu. Terus ada beberapa kitab dia sudah sediakan sekitar 5 dus itu untuk saya bawa pulang ke Indonesia. Saya bilang alhamdulillah dapat kitab lagi gitu. Ya, kitab-kitabnya ada di perpustakaan saya. Nah, dia kasih kitab-kitab ini untuk saya pelajari. Ini contoh perhatian bahkan ini dari orang umum ya, pegawai di KSU,
Tapi kalau dia tahu kita itu tertarik pada agama, mereka senang sekali dengan kita gitu. Ngobrolnya ya pakai bahasa Arab, ya sambutannya luar biasa, ya ngajak kita juga bicara enak gitu. Kalau orang Arab itu kalau tahu ada yang peduli pada agama, mereka perhatiannya luar biasa. Apalagi kalau itu masyayikh atau ulama-ulama di sana gitu ya. Kadang undang kita, beri waktu kita khusus untuk datang ke rumah mereka, orang-orang Indonesia. Ada Syekh Sa'ad bin Nasr Ats-Tsastri itu pernah undang kami mahasiswa Indonesia lewat PPMI, yaitu untuk datang ke rumah beliau, silaturahim, terus bicara-bicara, bincang-bincang, beliau layani kita makan malam seperti itu. Wallahu alam, ini ternyata cerita ini belum selesai tentang kuliah di Arab. Insyaallah akan berlanjut besok lagi. Kemudian saya akan bawakan kisah dari Dr. Hakim juga. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, pengalaman, berbagai pengalaman dari kami, dan semoga semakin motivasi untuk belajar agama. Baik, ada kurang lebih waktu sekitar 7 menit, kita jawab pertanyaan mungkin dari WhatsApp dulu. Ada? Izin bertanya Ustadz, Ana mempunyai emas 85 gram. Sudah Ana keluarkan zakatnya, kemudian emas yang 85 gram itu bertahan 1 tahun lagi. Apakah Ana masih mengeluarkan zakat lagi? Emasnya 85 gram bertahan? Iya, bertahan? Iya, bertahan Ustadz. Ya berarti nanti dikeluarkan lagi zakatnya. Satu lagi dari WhatsApp. Ada? Belum Ustaz. Baik, bisa dari Zoom mungkin, admin ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh tidak membeli barang dari Shopee tapi sellernya dari luar negeri? Jadi dikirim dari luar negeri. Saya bingung karena setahu saya kalau barang luar masuk ke Indo perlu urus biaya cukai dulu. Saya khawatir seller tersebut ilegal. Tapi ketika saya tanya harganya sudah sesuai pajak. Oke. Asalnya bangun sifat husnuzon dulu pada pedagangnya. Justru kita nggak terlalu usah banyak tanya tentang itu, kecuali kalau kita tahu saja. Kalau tidak kita ketahui, ya baiknya tidak perlu ditelusuri gitu loh. Akhirnya nanti kita banyak curiga pada pedagangnya. Ya sudah, biarin dia urusan dia mau datangkan barang dari luar negeri, yang penting kita tahu barang itu ada. Kecuali kalau kita temukan ada masalah gitu ya. Namun kalau tidak ada masalah, asalnya itu barang dia, itu urusan dia datangkan, ya kita cuma tahu barang itu ada gitu. Nah, baiknya sikapnya seperti itu. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi. Maaf Ustadz, sudah tidak ada Ustadz. Baik, sebentar, ini ada dari YouTube. Ini Ustadz, kalau kaos tuh kondisinya gimana ya? Itu di Jeddah ya, sekitar Jeddah sana. Intinya kalau nanti saya akan ceritakan besok untuk kuliah di Arab ya. Kalau sekarang saya nggak bisa banyak beri info karena ini urusan zaman sekarang, berbeda dengan saya 8 tahun yang lalu gitu ya. Kalau sekarang sudah ada, saya sering komunikasi dengan mereka juga, PPMI Saudi Arabia. Jadi Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia yang ada di Saudi Arabia. Ada di tiap kota juga ada PPMI Riyadh, ada PPMI Mekah, ada PPMI Madinah gitu ya. Kalau saran saya ingin dapatkan info kuliah misalnya kalau di kaus gitu ya, nanti tanyakan di PPMI ini gitu. Infonya dapat dari mana? Usahakan punya Instagram, terus search dengan kata kunci PPMI Saudi Arabia. Ada info di sana, DM saja. Mudah-mudahan nanti mereka jawab. Mereka juga mahasiswa di sana, biasanya aktif juga di media sosial. Ya, silakan hubungi, dapat info-info penting bagaimana kuliah di sana, dapat beasiswanya bagaimana. Ya, insya Allah info-info mereka jelas, syarat-syaratnya nanti akan mereka bantu. Saya pernah diskusi juga di YouTube Rumah TV ada dengan ketua PPMI-nya, kita bicara langsung gitu. Ya, kalau bisa langsung hubungi via DM ya ke akun PPMI. Ustadz, apa itu bahasa Arab fusha dan amiyah? Fusha itu yang pakai kaidah nahwu shorof yang ada di buku nahwu shorof nih.
Itu fushah, bahasa fasihnya gitu. Bahasa, ya kalau kita bilang itu yang ada dalam Al-Quran, di bahasa pakai kaidah. Tapi kalau bahasa ammiyah itu bahasa orang umum, jadi nggak pakai kaidah, ngawur aja gitu. Kadang bahasa ammiyah ini kelemahannya itu sudah bercampur dengan bahasa Urdu, ya bahasa luar-luar, itu campur bahasa India, karena banyak pekerja-pekerja dari India, kemudian Pakistan kerja di sana, dan mereka rata-rata nggak bisa bahasa Arab, sehingga orang Arab mau komunikasi dengan mereka, ya pakai bahasa seperti itu. Nah ini jadi catatan kalau bahasa itu bisa rusak kalau di sana sebenarnya. Kalau kita tidak mau bergaul dengan orang yang berpendidikan. Kalau bergaulnya dengan orang awam, ya itu panggilnya ya bahasa kampung gitu. Kalau saya bilang prokem juga ini nggak keren-keren banget kok, nggak pakai kaidah. Ini bukan kaidah saya, nah makanya saya kalau bicara dengan mereka itu ini ngawurnya bagaimana ini. Saya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ngomong dengan orang kampus, dengan ulama, dengan orang terpelajar, bahasa nahwu shorof yang dipakai. Itu baru ilmu kita dipakai di situ. Baik, mungkin yang dari Resen Bu Nurul Hidayati silakan. Dari Resen di Zoom, monggo Bu Nurul Hidayati. Admin bisa buka mungkin? Sudah Ustadz, silakan Bu Nurul Hidayati. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin admin bisa cek lagi. Halo. Ya, silakan. Ya. Ustadz, sebelumnya ceritanya sangat memotivasi dan menginspirasi ya. Yang saya ingin tanyakan adalah mohon diceritakan sedikit sosok orang tua Ustadz ya, seorang ibu khususnya, karena ini bisa menginspirasi juga supaya bagaimana sih nanti anak kita itu bisa menjadi ahli ilmu, jadi senang dengan ilmu gitu ya. Bagaimana, ada nggak tips-tipsnya gitu ya? Karena kan saya juga punya beberapa anak nih ya yang mudah-mudahan gitu bisa menginspirasi gitu, bisa sampai nanti bisa ke Arab dan senang ilmu gitu ya. Mohon tipsnya dan sedikit cerita. Tips dari siapa itu, Bu? Sosok ibu, kan pasti Ustadz ada keberhasilan Ustadz ketika menjadi pelajar kan pasti ada sosok ibu ya Ustadz, di belakangnya orang tua gitu ya, ibu. Ya orang tua tentu dukung, beri doa gitu ya. Yang jelas orang tua nggak mempersulit. Kalau kita mau ke sana ya kerelaan kita sendiri, ya dia ridhoi saja gitu. Akhirnya mudah gitu. Yang jelas saya dari dulu tidak mau memaksakan. Saya mau sejak kecil sebenarnya saya mau masuk pesantren. Jadi sejak SMP itu saya mau masuk pesantren. Saya bukan mau kuliah, mau sekolah umum gitu. Tapi orang tua nggak bolehin, ya sudah saya nurut aja. Ya mungkin jalan saya di sini gitu. Jadi apa mau mereka saya nurut dulu. Terus kuliah di UGM ya sudah saya nurut aja deh. Saya nggak usah kuliah agama gitu ya. Nah ketika di sana saya manfaatin. Tapi ketika di UGM saya belajar agama lagi. Ketika S2 juga saya belajar agama. Saya beritahu saya belajar agama. Saya nyambi. Yang penting prestasi saya tetap bagus juga gitu. Jadi yang jelas orang tua jangan sampai mempersulit anak kalau sudah belajar agama. Biarkan gitu. Motivasi dorong supaya lebih serius belajar. Itu sih yang paling yang saya lihat dari orang tua. Ya, Afwan Ustadz, apakah orang tua Ustadz juga memang mengajarkan juga bahasa Arab gitu sebelum? Oh enggak, enggak sama sekali. Saya buta bahasa Arab sebelum masuk ke UGM. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Baik, mungkin saya cukupkan dulu karena 3 menit lagi saya harus masuk kelas bahasa Arab. Kita cukupkan, insya Allah yang belum saya jawab bisa pertemuan besok tentang cerita lagi kuliah di Arab. Semoga istiqomah semuanya dan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.